Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Angreni dengan NIM 2202095000012 dari kelas PT IKA angkatan 2022, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang split spectrum untuk memenuhi tugas komunikasi data. Adapun bagian-bagian yang akan saya bahas yaitu pengertian, sejarah, kriteria, keuntungan, konsep, dan jenis-jenis. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Split spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Teknologi spektrum merupakan teknologi dengan teknik komunikasi yang menitik beratkan pada penggunaan bandwidth dan power peak. Teknik ini juga lebih banyak menggunakan modulasi LAN nirkabel dan memiliki bentuk sinyal seperti sinyal noise. Teknik ini memungkinkan kita untuk membawa sejumlah informasi yang sama seperti yang dapat dikirimkan dengan menggunakan narrow carrier signal dan menyebarkan sinyal itu pada kisaran frekuensi yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, kita mungkin menggunakan 1 MHz pada 10 watt dengan narrowband. Namun pada split spectrum kita dapat menggunakan 20 MHz pada 100 mW. Selanjutnya, sejarah. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang jauh lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah split spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi, mencapai ribuan kali. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut spreading. Split spectrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frequency hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru adalah direct sequence split spectrum. Kedua teknik ini digunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Selain itu, juga untuk berbagai aplikasi lainnya seperti telepon nirkabel atau cordless telepon. Selanjutnya, kriteria. Sebuah sistem dapat disebut split spectrum jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirim sinyal informasi. Kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Ketiga, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Selanjutnya, konsep. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada pada video. Gambar itu menyajikan tentang gambaran tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit, relatif diputar beberapa frekuensi pusat. Lalu sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deret digit-digit yang tidak beraturan. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya, pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data.
Selanjutnya, keuntungan. Terdapat 3 keuntungan dalam sistem spread spektrum. Keuntungan yang pertama yaitu imunitas atau kekebalan dari berbagai noise dan multipath distortion dan termasuk gangguan jamming. Keuntungan kedua, mampu mengacak sinyal di mana hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat kembali menjadi sinyal. Keuntungan ketiga, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Contoh usernya yaitu telepon seluler, CDM, dan CDMA. Selanjutnya, jenis-jenis spread spectrum. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum, merupakan jenis spread spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan. Karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi maksudnya teknologi DSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSS itu sendiri berada pada set frekuensi 22 MHz. Bagaimana cara DSS ini bekerja? DSS menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate bit sequence yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai chipping kode atau processing gain. Processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Teman-teman bisa melihat gambar pada slide. Gambar itu menunjukkan alokasi pada saluran di SSS di mana spesifikasi standar 802.11b yang hanya menerapkan 11 saluran untuk pemakaian tanpa izin. Kita dapat melihat bahwa saluran 1 dan 2 tertumpang tindih atau overlap dengan suatu besaran yang signifikan. Yang kedua yaitu FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum, merupakan frekuensi hop dengan sistem pembaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudorandom. Pseudorandom adalah daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Gambar di samping memperlihatkan suatu frekuensi hopping system yang menggunakan urutan lompatan atau hop sequence 5 frekuensi pada suatu band yang berukuran 5 MHz. Setelah radio memancarkan informasi pada pembawa 2451 GHz, radio tersebut akan mengulang hop sequence atau urutan lompatan. Kemudian dimulai lagi dari frekuensi 2449 GHz. Proses pengulangan urutan lompatan akan terus berlanjut hingga informasi diterima secara lengkap. Radio penerima disinkronisasi terhadap hop sequence radio pemancar agar dapat menerima frekuensi yang sesuai pada waktu yang tepat. Sinyal kemudian dimodulasikan dan digunakan oleh komputer penerima. Yang ketiga yaitu OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam pemodulasiannya. Sinyal data yang ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknik ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selective padding dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath delay spread.
Untuk prinsip kerja OFDM dapat dilihat pada slide. Deretan data informasi yang akan dikirim dikonversi ke dalam bentuk paralel, sehingga jika bitrate semula adalah R, maka bitrate pada tiap-tiap jalur paralel adalah NR, di mana N adalah jumlah jalur paralel sama dengan jumlah subcarrier. Setelah itu sinyal akan dimodulasikan, kemudian akan dilakukan pembuatan simbol OFDM oleh IFFT. Setelah itu dikembalikan lagi ke dalam bentuk serial. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.